Orang yang bersio tikus untuk masuk di bulan September ya ada kegembiraan yang bisa dicapai. Ya, ada sebuah masalah yang juga bisa diselesaikan dengan baik. Tapi ingat jangan terlalu cepat berpuas diri karena ada sebuah masalah yang masih bisa dihadapkan di depan mata Anda ya. Jadi sini ada diberikan sebuah rasa tanggung jawab yang besar, ada diberikan sebuah kepercayaan yang cukup tinggi kepada diri kamu sendiri ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu hadapi sekarang, itu adalah sebuah percobaan dan sebuah tantangan buat diri kamu ya, kedepannya di bagaimana yang kamu hadapi. Itu juga dengan bentuk pencerahan aura kamu ini, kamu harus bentuk dengan bentuk healing, karena emosi dan kecemasan kamu, ketakutan dan kekhawatiran kamu tuh dilandasi sebuah harapan yang kosong gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan harus bisa dilakukan dengan penuh hati-hatian, meskipun ada sesuatu hal yang baik bisa Anda capai, tapi belum bentuk emosi jiwa Anda tuh masih belum stabil ya. Jadi harus penuh adanya uh, keteraturan, keselarasan ya dalam diri kamu. Jadi sini bentuk pencerahan aura kamu itu dalam segi asmara percintaan ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam berbicara, ada juga sesuatu hal yang perlu diselesaikan dalam sebuah masalah hubungan suami istri ataupun sepasang kekasih ya. Halo teman-teman, seperti biasanya ya, senang kembali bertemu dengan Anda. Saya Evan Jaya di video channel YouTube ya. Nah, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Untuk teman-teman semuanya, saya akan selalu memperingatkan ataupun selalu mengingatkan kepada Anda semuanya untuk YouTuber yang lama dan subscriber yang baru ya. Nah, jadi sini sih teman-teman, jangan lupa Anda lebih relaksasi, lebih santai untuk menyikapi ataupun mendengar sebuah getaran getaran positif yang saya ambil dari Anda yang bersio tikus ya. Nah, Anda harus bisa lebih relaksasi, lebih santai menikmati penuh dengan hikmat dan penuh dengan nikmat untuk menikmati sebuah ramalan. Di sini bentuk situasi kondisi yang dihadapi orang yang bersio tikus, segala tindakan dan tanggapannya bagaimana dalam menghadapi situasi kondisi permasalahan yang kamu hadapi ya, dalam segala bentuk pencerahan aura dan asmara percintaan kamu di bulan 9. Oke, di sini teman-teman kita akan mulai membuka kartu putih yang di tengah, kita akan melihat dominan apa yang bakal terjadi ya. Di sini yang saya lihat ada sebuah kepastian, ada sebuah keharmonisan, ada sebuah rezeki ya. Di sini ada perhatian yang cukup bagus ya, ada keseimbangan hidup yang bisa dicapai. Nah, jadi sini kita akan melihat lagi situasi kondisinya bagaimana. Di sini yang saya lihat dari segi situasi kondisi kamu yang kamu hadapi sini, di sini ada sebuah perjuangan yang cukup berat ya. Tapi keberhasilan itu masih sulit ya untuk dicapai ya. Nah, jadi di sini apapun yang kamu lakukan itu masih belum mendapatkan sebuah puncak prestasi ya. Apapun yang kamu ambil itu semua berasal dari dalam diri kamu, internal gitu ya. Ada sebuah komitmen yang kuat, tapi di sini kamu harus punya keteguhan hati ya, ketetapan hati dalam memperjuangkan sebuah perjuangan ya. Nah, itu juga di sini ada Five of Pentacles. Di sini kalau misalnya kamu bisa melakukan semua hal dengan baik, materi dan finansial kamu tuh aman, bagus gitu ya. Jadi ya satu-satunya kamu harus ada emosi yang terkendali dan kamu ya kalau bisa dalam waktu dekat kamu bisa menopang kehidupan kamu tuh ya. Jangan sampai terbawa sebuah kehancuran
emosi yang tak terkendali, dan bisa membuat materi kamu tuh hilang, dan apapun yang kamu lakukan tuh, apapun yang kamu kerjakan tidak terkendali gitu ya. Nah, jadi di sini apapun yang kamu harapkan bisa saja terjadi, asalkan kamu jangan ada kebingungan dalam diri kamu ya. Itu juga apapun yang kamu lakukan jangan tiada ketulusan dan tiada pamrih ya, gitu ya. Di sini ada juga sebuah keraguan-raguan dalam diri kamu. Orang yang bercotikus kurang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Apalagi kurang adanya perpegangan, pedoman dalam perjalanan hidup kamu gitu ya. Jadi sebuah potensi besar tidak akan pernah bisa luput dari pandangan mata dari sebuah masalah yang kamu hadapi ya. Jadi di sini dibutuhkan sebuah perenungan diri untuk bisa mengetahui potensi kamu gitu ya. Jadi sebuah kelebihan dari sisi kebijaksanaan itu ya, kalau bisa kamu lebih gampangnya menggali sebuah potensi kamu yang terdalam ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu ya, kalau bisa kamu bisa lebih respect, lebih respon dalam menghinggapi semua masalah. Asalkan emosi kamu terkendali dan kamu jangan sampai ceroboh, kehilangan sebuah materi yang membuat diri kamu tuh susah untuk menggapai sebuah harapan ya. Nah, itu yang saya lihat dari situasi kondisi. Lalu bagaimana dengan tindakan kamu yang kamu ambil? Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih, kamu jangan mempermasalahkan sebuah masalah yang sebenarnya tidak ada masalah ya yang bisa Anda hinggapi. Nah, jadi kamu dari di sini within the next few months ya, ataupun within the next few weeks ya. Jadi di sini nggak sampai di akhir bulan ataupun di akhir minggu ataupun beberapa minggu ataupun akhir pekan ya. Karena di sini sebuah tindakan yang kamu ambil itu tidak perlu menunggu waktu ataupun menunggu yang sudah lama yang seharusnya Anda kerjakan. Jadi di sini tindakan itu yang kamu harapkan tuh ya no need to worry gitu. Jadi kamu jangan berpengharapan sesuatu masalah yang belum benar-benar terjadi gitu. Jadi apapun yang kamu ambil itu kamu harus bisa merespek, melakukan yang terbaik dalam diri kamu gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan itu ya kamu harus bisa kerjakan dengan semaksimal. Diri kamu itu harus punya rasa semangat. Kalau tidak semuanya akan sia-sia di depan mata kamu. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang kamu ambil, tanggapan yang kamu respect ya, tindakan dan situasi kondisi yang kamu alami gini, kamu harus bisa mengendalikan, kamu harus bisa mengatur. Baik buruknya itu kamu harus bisa lebih bijaksana, harus bisa lebih pintar mengatur segalanya dalam segala bentuk hal yang baik atau tidak. Dan di sini kamu tuh harus ada surrender gitu ya. Kamu itu jangan gampang menyerah gitu loh. Ya, kamu jangan gampang menyerah untuk menghadapi semuanya, karena di sini ini adalah sebuah ujian dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya semua itu bisa didapatkan dengan baik. Hanya saja di sini kamu harus bisa lebih kuat, lebih tabah dalam menghadapi semuanya itu ya. Nah, itu juga di sini kamu harus bisa melatih spiritual practice gitu ya. Jadi kamu harus bisa ada namanya latihan spiritual. Kamu harus bisa melatih energi kamu tuh yang bagaimana yang kamu sikapi, yang kamu hadapi. Ya, jadi di sini tingkatkan spiritual kamu. Kamu harus ada ikut campur tangan dengan Tuhanmu. Kamu harus lebih banyak belajar. Kamu harus bisa lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa lakukan dengan baik. Ingat, jangan menyerah. Kamu harus bisa mengendalikan itu semua. Jangan kamu yang dikendalikan. Ya. Lalu bagaimana dengan segala bentuk pencerahan aura kamu? Kamu harus ada bentuk keselarasan dalam diri kamu. Kamu harus ada keseimbangan hidup. Hidup kamu harus netral. Ya. Siklus kehidupan kamu itu harus ada yang namanya expansion. Harus joy. Ya. Expansion, much joy, alignment. Itulah bentuk pencerahan aura kamu. Jadi kamu harus bisa membentuk diri kamu tuh sedemikian rupa. Dengan bakat talenta kamu, dengan jiwa kamu, dengan spiritual kamu. Semuanya tuh pasti bisa berjalan dengan baik asalkan kamu satu, tingkatkan spiritual kamu. Kamu harus bisa melatih jiwa kamu. Kamu bisa harus membuat hidup kamu lebih netral, lebih keseimbangan hidup. Ya, ekspansi gitu ya. Jadi diri kamu tuh harus ada transformation, perubahan. Baru ada rasa sukacita, barulah kamu bisa menggapai sebuah harapan yang baik. Di sini yang saya lihat, kamu tuh jangan sampai terbawa sebuah masalah yang membebani diri kamu. Kamu jangan membuat sebuah harapan itu jadi harapan palsu ataupun harapan kosong. Yang kamu lakukan itu adalah perubahan, transformation, your life.
ya, must be transformation. Jadi kamu tuh harus bisa ada sebuah kekuatan, sebuah kehidupan kamu tuh harus didasari dengan yang namanya sumber kekuatan dalam diri jiwa kamu. Itu yang saya lihat ya. Jadi itulah yang segala situasi kondisi, tindakan dan bagaimana tanggapan yang kamu harus Anda sikapi ya. Jadi sehingga di sini kamu jangan merasa bahwa diri kamu tuh terbebani dan hidup kamu banyak yang monoton sekali gitu ya. Jadi tidak ada yang banyak yang tidak bisa dikerjakan. Tapi sebenarnya ada. Cuma kamu tidak tahu potensi apa yang dalam diri kamu tuh yang terpendam dan kamu kurang bisa mendekatkan diri pada Tuhan kamu masing-masing gitu ya. Nah, jadi di sini udah selesai ya. Kita akan coba melihat uh, dari segi asmara percintaan kamu ya. Di sini kalau saya lihat ya, kehidupan asmara percintaan kamu orang yang bercotikus tidak ada rasa koneksi ya, tidak ada saling perhatian dan tidak ada spiritual kebatinan jiwa kalian. Jadi tidak ada rasa saling mendukung dan tidak ada rasa saling sayang dan menyayangi. Saling mencintai pun juga tidak ada ya. Jadi di sini tidak ada rasa ungkapan jiwa kamu itu seperti apa. Nah, jadi sini kan sebenarnya sini kan pasangan kamu ada di samping kamu ya. Di sini juga masih bisa bertahan ya hubungan kalian, tapi hubungan cinta kalian itu sepertinya hidupnya nyata gitu loh. Cinta kalian tuh nyata dalam tindakan, tapi di sini sepertinya kurang adanya namanya spiritual connection gitu loh. Jadi kurang adanya ungkapan cinta gitu. Jadi tindakan nyata mungkin di sini mungkin hanya dalam segi emosional aja ya. Tapi di sini dalam jiwa masih belum nampak hasil yang baik ya. Spiritual connection ya, ungkapan I love you pun juga tidak ada. Jadi kalau saat di sini hubungan kalian masih bisa bertahan, tapi sepertinya tidak ada perubahan sama sekali ya di sini ya. Jadi sini memang merasa bahwa kalian hubungan biasa-biasa saja, tapi sepertinya ada yang janggal gitu. Di sini ya ada kehidupan cinta ya memang sepertinya nampaknya seperti cinta abadi, tapi cinta itu tidak menunjukkan bahwa emosional kamu bagaimana dan koneksi spiritual kamu kurang gitu. Jadi jiwa kamu seperti sepasang suami istri ataupun sepasang kekasih kayaknya sepertinya tidak mendapatkan harapan yang baik gitu. Jadi sini ya kalau saya lihat sih sesuatu harapan cinta itu, harapan jiwa itu ya seperti apa ya, mungkin Anda sudah tahu tapi mungkin Anda kurang bisa melaksanakan itu semuanya ya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan itu semuanya itu susah untuk dilakukan. Jadi apapun yang digerakkan, apapun yang diharapkan tidak berdasarkan dengan hati nurani. Jadi asmara pecinta kalian itu sangat bergantung sekali dan ibaratnya tidak mendapatkan pihak yang baik ya. Jadi sini cinta tetap bertahan tapi tidak ada perubahan dan hubungan kalian sangat monoton sekali ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan lagi dengan kehidupan karma masa lampau dengan dibawa kehidupan sekarang di bulan 9 ya. Di sini yang saya lihat ya, kehidupan karma masa lampau kamu dengan kehidupan sekarang di bulan 9 tuh orang Shotikus ya. Ada kaitannya dengan rasa bersalah ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan sejati spiritual kamu ya. Di sini pengetahuan spiritual kamu tuh sebenarnya tersimpan di dalam jiwa kamu ya, tapi masih terhubung dengan sang ilahi, sang Tuhanmu gitu ya. Jadi kalau saya dari sini kamu perlu adanya peningkatan jiwa kamu, peningkatan spiritual kamu dengan Tuhanmu ya. Nah, disitulah kamu baru bisa mendapatkan kedamaian batin dan jawabannya bagaimana yang Anda cari ya. Terus juga di sini ada hubungan karma kamu itu di sini cukup ada sebuah hubungan ya yang kalian akhiri, tapi di sini kurang adanya ketidakseimbangan sebuah karma kehidupan kamu ya, karmic relationship ya. Di sini ada sebuah hubungan karma tapi tidak ada keseimbangan di sini. Jadi di kehidupan yang lampau itu kamu kemungkinan besar di kehidupan sekarang kamu bertemu dengan dia lagi. Jadi menyimpan sebuah perasaan yang lama ya, yang sangat sulit untuk disembuhkan gitu. Jadi sulit untuk dilepaskan. Jadi hubungan jodoh kalian tuh dulunya tuh bertemu lagi di kehidupan sekarang gitu loh ya. Jadi di sini ini terjadi ya sebuah pola hubungan yang terus memicu untuk saling mengikat ya, bisa dibilang untuk membayar hubungan karma yang dulunya ya, dengan jiwa kalian yang saling dicintai dan mencintai di kehidupan sebelumnya.
Jadi di sini dan sekarang kamu terhubung kembali ya, ya semua berasal dari hubungan masa lalu ya. Nah, di sini dan juga kalau misalnya kamu nggak ada sebuah hubungan sang kekasih, di sini juga bisa dibilang ada sebuah persahabatan ya. Nah, jadi sini koneksi kehidupan itu mengenai tentang bagaimana kamu merasa nyaman dan merasa akrab gitu. Jadi kebanyakan orang itu pasti bisa dengan dengan gampangnya memicu sebuah keakraban hubungannya ataupun begitu dekatnya karena itu semua ada hubungannya karmic relationship ya di sini ya, ada hubungan karma. Nah, jadi di sini ini ya kamu tidak perlu takut karena di sini juga kalau bisa ada sebuah healing, penyembuhan dalam sebuah hubungan ya. Jadi apapun yang kamu lakukan yang sesuai dengan kehidupan karma masa lampau, di kehidupan sekarang ya kamu harus lebih banyak ada koneksi dengan hubungan karma yang baik dengan yang sekarang ya. Jadi di sini kamu ya pasti banyak yang bertanya bagaimana kita cara membayar karma, bagaimana kita caranya untuk memutuskan hubungan karma, bagaimana supaya kita tuh jangan ada lagi hubungan karma dengan dia gitu ya. Itu nanti Anda bisa berhubungan dengan saya ya, berkonsultasi lebih lanjut dengan saya karena itu mengenai hal pribadi gitu ya. Nggak mungkin saya menceritakan di secara umum ya, di general gitu ya. Nah, jadi sini teman-teman ya, spirituality and religion, karmic relationship ya, disitulah itu ada sebuah hubungan yang terkait yang cukup kuat di kehidupan sekarang ya. Jadi sini ini semua berhubungan dengan hubungan karma yang cukup kuat. Nah, oke teman-teman di sini ya, saya pun juga ada ingin menyampaikan bahwa uh, 4 hari atau 5 hari ke depannya nanti akan saya adakan sebuah live ya. Tapi dengan catatan hanya 10 orang yang terpilih ya. Jadi di sini siapa yang paling cepat itulah yang saya akan pilih. Siapa yang punya hoki ya akan saya bacakan masalahnya dengan segala rencana tujuan dan akan diundi dari nomor undi sumpit ya, Tiuciam. Jadi di sini kita akan memberikan sesuatu harapan kepada Anda supaya karena kamu jangan sampai mengambil sebuah jalan yang pupus di tengah jalan ataupun membuat sebuah jalan yang tidak baik dalam kehidupan kamu ya. Nah, jadi sini saya pun juga akan memberitahukan bahwa mengenai konsultasi, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya ingin berkonsultasi bahwa sini apakah Koko sudah punya waktu, apakah Koko masih sibuk, ataukah Koko nanti udah saya transfer, bisa langsung dikirimkan, bisa langsung dibacakan, ya gitu ya. Jadi sini teman-teman, di sini saya hanya bisa meminta waktu 1 kali 24 jam ya. Jadi eh, saya tidak bisa menjanjikan bahwa kamu tuh sudah saya memberikan pilihan, kan 7 pilihan ada konsultasi ya. Jadi bisa Anda pilih dan langsung Anda kirimkan bukti transfer. Itu saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya bisa langsung melihat ya. Bisa-bisa membacakan karena itu butuh proses, saya butuh konsentrasi dan saya bisa lebih banyak membutuhkan waktu untuk lebih tertuju satu pusat untuk membacakan sebuah masalah kamu gitu ya. Nah, jadi sini teman-teman, uh, Anda bisa menunggu kecuali video ya. Karena video kan saya juga ada terpampang sebuah waktu, lebih kurang waktu 3 jam gitu ya. Jadi kalau misalnya tak terkejar waktu lebih dari 3 jam, mungkin udah lewat dari jam 9 malam, bisa diganti esok hari ya. Nah, gitu yang paling pentingnya itu 1 kali 24 jam. Yang pastinya ya teman-teman di sini tidak ada penipuan dan tidak ada kebohongan, kepalsuan ya. Karena di sini kan setiap hari kan video YouTube Evan Jaya tetap berjalan ya untuk Anda semuanya. Nah, jadi sini teman-teman, saya akan menjelaskan kembali ya, ada 7 pilihan yang harus bisa Anda tahu ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa banyak teman-teman bilang, kenapa sih aku ada banyak pilihan ya untuk berkonsultasi ya? Kenapa nggak hanya satu atau dua gitu? Karena di sini teman-teman, karena saya kan konsultasi bukan hanya sebatas konsultasi, karena di sini konsultasinya banyak sekali yang sesuai dengan permintaan request dari teman-teman ya. Jadi sini begitu banyak request barulah saya ada membuka sebuah pilihan yang sangat banyak sekali untuk cara-cara berkonsultasi ya. Nah, jadi sini teman-teman saya akan memberitahukan bahwa dari
konsultasi pertama itu untuk 3 pertanyaan konsultasi dengan ramalan foto kartu tarot dan jawaban lewat record ya, lewat rekaman. Terus yang kedua, ramalan tanya jawab itu untuk 3 pertanyaan konsultasi permasalahan Anda itu adalah via WhatsApp ya. Via WhatsApp itu no video call ya, ataupun no calling ya. Nah, terus yang ketiga, itu ada ramalan bentuk video ya untuk 3 pertanyaan pembaca ramalan kartu, yaitu pembacaan seperti biasanya memakan waktu lebih kurang 3 jam, tapi kalau nggak tercapai waktunya bisa diambil esok hari ya. Terus yang keempat, ini untuk pertanyaan 2 buah masalah atau jalan tindakan yang harus diambil gitu ya. Jadi ramalan diundi 2 nomor sumpit dan pembaca ramalan kartu tarot. Ramalan dalam bentuk video ya. Ini benar-benar jika tidak ada jalan ya. Terus yang kelima, ini ada sebuah permasalahan, 1 pertanyaan konsultasi permasalahan sebab akibat ya. Sebuah karma kehidupan yang dilakukan atau diterima di kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan diundi nomor sumpit untuk mendapatkan jalan terbaik. Dan sebuah doa perenungan dalam menjalankan sebuah kehidupan ya. Nah, jadi di sini untuk yang keenam, untuk 1 kali undi sumpit mengenai apa yang bakal terjadi dalam hidup Anda dalam waktu dekat, dan akan diundi lagi 2 nomor sumpit yang akan diberikan sebuah arahan yang diambil dalam tindakannya. Terus yang terakhir, untuk konsultasi mengenai situasi kondisi Anda selama satu bulan ke depan. Dan eh, dan akan diundi 2 nomor sumpit dalam tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya di sini pasti Anda sudah cukup dimengerti ya, karena di sini kan ada banyak bertanya ya. Nah, jadi kan misalnya kalau teman-teman benar-benar serius ingin diramal ataupun dikonsultasikan ya, mau bertanya sesuatu, jika Anda serius, Anda bisa memilih pilihan, terus Anda bisa mengirim bukti transfer pembayarannya. Nah, jadi di sini sudah cukup jelas, jadi tidak perlu banyak bertanya untuk mengenai 7 pilihan ya. Karena di situ nanti akan diberikan sebuah arahan ya yang cukup panjang. Anda mohon dibaca dari awal sampai akhir ya. Oke, teman-teman di sini ya udah cukup dijelas, mohon apa ya? Maaf, udah cukup jelas gitu ya, dalam sebuah yang saya kasih tahu ya. Jadi di sini jika memang ada sesuatu yang kurang berkenan ya saya minta maaf ya, mohon dimaklumi ya. Jadi di sini Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut jika Anda ada sesuatu yang mau ditanyakan ya. Nanti saya akan bantu masalah lika-liku kehidupan kamu ke depannya. Oke teman-teman, sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.